Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita berkumpul kembali ya. Alhamdulillah agak banyak. Oke, minggu lalu kita sudah belajar input data. Sudah pada input belum? Datanya. Sudah pada diinsert. Bisa diinsert. Kenapa, Aryo? Satu udah. Yang lainnya bagaimana? Udah diinsert belum datanya? Satu-satu. Masih ada error, Bu. Maaf itu. Saya masih error di PO-nya. Errornya apa? Forenski atau gimana? Bacaan errornya tuh apa gitu? Itu numerik. Tadi benar saya buka. Oke ya, ini saya buka dulu file yang ada di dalam Oracle-nya ya. Kita insert data dulu. Oke ya, kalian silakan login di pemesanan kalian ya. Login. Oke, SQL. Oke, saya buka dulu yang minggu lalu tentang DML ya. DML. Oke. Ini kalian insert datanya. Ada di kalian? Ada. Oke, yang masih error gimana? PO. Pada saat kita insert PO di run, lihat dulu error di sininya apa. Bacaannya apa? Maksud saya bilang bacaannya apa errornya? Kalau unique constraint berarti itu sudah ada, nggak boleh duplikat. Gitu. Lalu kalau errornya forenski bla 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 FK berapa, berarti datanya misalkan atau salah ngetik. Kamu di sini S03 O0 apa O gitu. Ini contoh. Saya input data ya. Misalkan saya input data yang PO, rata-rata di PO ya. Iya, Bu. Nih ya, saya coba input data PO lagi. Contoh. Ini saya pakainya O nih. Kalau errornya begini, nah unique constraint. Oh ya maaf, ini PO-nya PO5. Dia PK. Errornya apa dulu? Kalau tadi unique constraint berarti dia primary key, nggak boleh duplikat, berarti sudah kamu running. Nah, ada yang errornya ini integrity constraint. Nah, integrity constraint kita cek yang jadi forenskinya ini kan FK1. 2 minggu lalu kita udah tahu FK1 itu untuk yang supplier ya, ID sub yang ada di PO. FK2 itu nomor PO yang ada di detail. Terus kode barang itu FK3. Nah, kalau ada integrity constraint berarti forensinya nggak sesuai dengan data yang PK. Gitu. Dicek coba. Kita blok yang select di kita run. Cek datanya. Ini pakai apa? Pakai O, berarti salah, berarti pakai 0 gitu. Jalan ya. Satu row insert. Nah, kalau errornya mon, saya udah bilang untuk tanggal disesuaikan. Ini kalau saya laptop saya maunya bulannya pakai huruf. Nah, kalian mungkin bulannya maunya pakai angka gitu. Dicoba lagi.
Dipercepat input datanya sebelum kita ke materi hari ini. Yang lain bagaimana kendalanya? Coba Vito di testing dulu, insert into PO-nya. Errornya apa bacanya? Gitu. Oh, Apa Vito? di sana non-numeric karakter was found where numeric was extended. Oh, numerik. Kalau numerik berarti yang bulannya kamu Bulannya diganti huruf. iya jadi 10. Misalkan nih OCT jadi 10 coba. Sudah bilang minggu lalu waktu ajarin ya. Untuk tanggal disesuaikan laptop kalian. Coklatnya kasih. Jangan dibuang. Gimana yang lainnya? Ada lagi selain error numerik mohon dicek ya tiap tabel. Hari ini jadinya aja dulu, ya kan? Kalau mau bisa di bawah sekarang kan bisa ya. Aman? Di running tiap ini? Yang minggu lalu udah saya share, Classroom udah dijalankan semuanya. Sukses. Gimana? Gimana dari 23 orang ini? Kendalanya apa? Sudah di-insert satu-satu di blok, di running ya. Sini. Insya Allah minggu depan kita offline ya, biar langsung kalian. Karena apa? Untuk pengambilan nilai tugas, saya pakai database yang ini nih. Database yang udah kalian kerjakan ini nanti ada manipulasi. Jadi kalian tuh belajar menampilkan data seperti dokumen output ya. Cuma kita tidak berbentuk dokumen, tapi kita berbentuk query ya, codingan. Jadi nanti database diharapkan semuanya sudah membuat sampai input data nih. Kita akan menjelaskan tentang manipulasi data ya pakai select. Ingat select itu untuk menampilkan data. Kalau bintang berarti semua field. From itu ke tabelnya. Bagaimana? Aman? Sampai di delete. Sudah di running semuanya? Ya. Kalau saya 0 ya karena data udah saya hapus minggu lalu. Aman, Fahri, Tito, Ari, Udah, Bu. Aman. Oke. Masalahnya di itu doang. Oke. Jadi bisa ya, saya lanjutkan ya materi yang hari ini ya. Sambil berjalan blok, saya buka dulu materi hari ini. Oke, hari ini kita tentang kalimat select. Nah, select di sini adalah untuk menampilkan data. Nah, data ini dari tabel yang sudah kita buat. Contohnya adalah kalau kalian dulu sebelum UTS, kalian suruh menganalisa sebuah dokumen output. Nah, dokumen output itu adalah dari permainan select ini. Jadi select fieldnya apa saja yang mau ditampilkan.
ya, from, ada where mungkin ya, sehingga bentuk dokumennya tuh terserah kita gitu, usernya gimana cara untuk memodifikasi sebuah dokumen. Nah, maka nanti kalian bisa lihat, jadi kalian kenapa waktu sebelum UTS suruh analisa dokumen, sehingga tahu, oh tabelnya ini toh gitu. Sekarang dari tabel-tabel ini kita akan mencetak sebuah dokumen-dokumen, mau apa nih tampilan dokumennya, yang mau ditampilkan apa. Untuk select, ini standar ada select pasti wajib from ya, karena from ini memanggil tabelnya. Select ini all lambangnya di bintang. Kalau distinct ini khusus, misalkan kalau datanya ada double ya recordnya, dia akan menampilkan satu saja perwakilan, gitu. Itu distinct. Ya, dipilih filenya apa. Woi, Kenapa Yogi? nggak ada Bu. Oh, kira ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut. Oke, tadi saya bilang select itu untuk menspesifikasikan sebuah kolom. Kolom itu adalah field atau atribut. Jadi kita fieldnya apa saja. From itu tabelnya. Sesuaikan field yang kita panggil di select, itu from-nya panggil tabelnya. Where, nah where ini adalah syarat. Contoh, saya ingin menampilkan laporan peminjaman misalkan ya. Peminjaman dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Atau laporannya saya ingin menampilkan barang yang stoknya masih di atas sekian. Nah, itu kita bermain select. Nah, jadi laporannya nanti disesuaikan. Kalau order by itu hanya untuk pengurutan data. Biasanya kita kalau bermain query di dalam database, datanya suka nggak urut. Nah, agar nanti tampilan dokumennya urut, nah kita tambahkanlah order by di dalam codingannya. Gitu. Oke, contoh penggunaan select yang pertama. Kalau select bintang kita sudah belajar. Ingat bintang itu menampilkan semua field. Jadi field beserta datanya akan tampil. Kalau datanya kosong ya dia no data font. Gitu. Atau kita memilih field-field tertentu, ya berarti sebutkan nama field-fieldnya. Tapi kan di dokumen output itu nggak ada underscore, itu pakai field alias. Kadang kalian dokumen outputnya nama mahasiswa, aslinya fieldnya adalah NMFHS. Kenapa kok outputnya nama mahasiswa? Ya karena kita di dalam selectnya kita memberikan kolom alias field. Gitu. Ini contohnya. NM_BRG, tapi outputnya adalah nama spasi barang. Atau kita pernah ngeliat dokumen tentang keterangan, itu isinya adalah nama barang, misalnya. Atau deskripsi, tergantung ya. Tergantung dari dokumen outputnya itu mau ditampilkannya apa. Ya, ini namanya kolom alias, ya. Jadi diganti nama filenya, dia hanya bersifat di dalam output saja, tidak akan mengubah file. Filenya tetap dipanggil. Lalu kita berikan as atau tidak as, pakai nggak apa-apa. Yang penting kita kasih tanda petik. Itu penamaan alias. Kalau dia lebih dari satu kata, kalau satu kata nggak perlu. Oke, sekarang kita ke penggunaan where. Where di sini banyak ya syaratnya. Misalkan saya ingin menampilkan data mahasiswa yang alamatnya di Jakarta. Nah, itu berarti kita udah penggunaan where. Atau saya ingin menampilkan laporan bulanan, itu menggunakan where semua. Gitu. Atau saya ingin tahu laporan harian yang hanya misalkan laporan harian penjualan. Udah yang ditampilkan nomor jualnya, barangnya, kuantitinya, misalkan. Itu kita penggunaan where adalah syarat-syaratnya. Karena apa? Karena harian, mingguan, bulanan atau tahunan itu penggunaan where. Where nanti entah itu dipanggil tanggalnya atau apa field dipanggil. Penggunaan where standar ada 5. Nah, ada
pembanding ya, atau comparison. Comparison ini operatornya bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Atau rank, between. Ini contoh, saya ingin menampilkan data dari huruf A sampai huruf J, berarti between. Atau menampilkan harga in, itu yang dipakai karena rentang nilai ya, rank itu. Atau kita yang himpunan in ini dipakai kalau kita pencarian datanya atau menampilkan dokumen outputnya itu syaratnya lebih dari satu. Contoh, saya ingin menampilkan mahasiswa yang jurusannya SITMI. Nah, gunakanlah in di sini adalah dalam satu field kita menampilkan datanya lebih dari satu syaratnya. Gitu. Kalau sama dengan ya cuma satu, kayak tadi sama dengan Tambun, misalkan alamatnya yang Tambun atau yang lahirnya di Bekasi, itu berarti pakai sama dengan, tidak menggunakan in, karena in itu lebih cocok yang dia pencarian datanya lebih dari satu, walaupun memang bisa pakai sama dengan. Lalu yang keempat ada like ini adalah pencarian kriteria khusus. Misalkan saya ingin menampilkan data mahasiswa yang namanya diawali huruf A, nah berarti itu like. Gitu. Atau pencarian datanya yang diakhiri huruf apa, nah itu pakai like ya. Kalau not like ya tidak diawali, tidak diakhiri, atau tidak mengandung huruf apa, itu pakai not. Sama not ini bisa berguna di not in atau not between. Kalau no ini kita ingin menampilkan data yang kosong. Oke, lanjut. Ada lagi fungsi perhitungan di dalam select. Contoh, saya ingin tahu ada berapa data yang kita input, berarti select count. Ini bintang salah satu field ya, bebas panggil fieldnya. Atau saya ingin tahu total semua pendapatan, berarti sum. Kalau max nilai tertinggi, min nilai terkecil. Yang penting fungsinya dulu, di dalamnya adalah field. Gitu. Lalu ada rata-rata, itu average. Ya. Saya ingin tahu rata-rata gaji itu berapa sih? Nah, berarti kita menggunakan AVG. Ya. Tapi kalau di dalam database atau query-nya AVG disingkat. Oke, tadi yang pertama comparison, ini ada sama dengan, lebih dari, kurang dari ya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan ada dua cara ya, bisa lebih dari kurang dari digabung atau tanda seru sama dengan, itu sama aja tidak sama dengan. Lalu between, contohnya nih, tampilkan semua barang di mana harga antara, kalau antara berarti between. Ya, 3000 N, sampai dengan ini penghubungnya adalah N. Sama, nanti kita misalkan mau laporan, tampilkan data penjualan yang barangnya pengeluarannya dari sekian sampai sekian, itu pakai between. Lalu in di sini tadi saya bilang dalam satu field kita minta lebih dari. Nah, ini contoh penerbitnya 3 serangkai, Gramedia, ini dalam satu field. Contoh. Atau kita ingin yang Cikarang gitu. Jadi alamat in gitu. Lalu sekarang ada like. Like di sini tadi saya bilang kriteria khusus ya.
Jadi misalkan tuh ya diakhiri huruf I, dia menggunakan persen ya tambahannya ya, kan nama, like, persen, I gitu. Jadi kalau diawali berarti huruf dulu, persen. Kalau mengandung huruf berarti depan belakang ada persen, hurufnya di tengah-tengah. Itu penggunaan like. Lalu kalau ada n ini kalau syaratnya lebih dari satu. Misalkan satunya like, satunya sama dengan. Ini nama di akhir huruf I dan alamatnya Bekasi. Muncullah datanya nanti. Ini contoh diawali ya, yang like-nya. Lalu ini ada concat. Concat ini adalah penggabungan file. Kalian pernah nggak lihat dokumen output yang dimana dalam satu kolom itu ada dua data? Contoh, kita pernah lihat, kalian kayak pernah ya. Yang quantity misalkan banyaknya 2 piece 10 lembar, itu adalah gabungan antara quantity dengan satuan datanya. Nah, di dalam codingan dia pakai concat seperti ini, penggabungan. Atau deskripsi barangnya, ada nama barang sama ukuran barangnya, size-nya. Itu berarti gabungan antara nama barang dan size dalam satu kolom. Tuh. Jadi nanti kita ada nama mahasiswa digabung dengan alamat. Nanti tampilnya data mahasiswa dalam satu kolom ya. Jadi dalam satu kolom dia bisa digabungkan beberapa file. Jadi nama alias ini tergantung kita dokumentasinya apa gitu. Oke. Sekarang udah pada login ya semuanya ya. Ini terakhir distinct. Distinct ini menampilkan tadi saya bilang yang bernilai ganda ya, atau yang duplikatnya banyak, yang ditampilkan perwakilan satu. Misalkan dalam mahasiswa jurusan kan ada 5. Tapi kan dalam satu file, dalam satu tabel mahasiswanya ada 200. Kita pengen tahu jurusannya ada berapa sih 200 orang itu. Oh, ternyata yang dipakai cuma 3 jurusan. Kelihatan dari distinct nanti ini. Gitu. Oke, kita ke latihan soal ya. Yang ini silahkan kalian buka dulu ya Oracle-nya. Kita copy dulu ya soalnya. Sudah dibuka rekannya ya. Oke, sudah tampil di kalian? Sudah? Sudah, Bu. Oke, soal yang pertama data. Berarti ini select apa? Kalau semua apa tadi? Ingat? Kalau semua lambangnya bintang. Ini kayak kita ya oke. Betul, from barang. Nah, ini di mana berarti ada where. Nama barang. Nah, nama barang apa filenya? Kalau nggak salah nama underscore BRG kalau nggak salah ya. Diawali berarti like. Huruf P, petik huruf P persen. Petik ya. Kalau ada karakter lambangnya petik. Kita blok, kita run. Oke, cuma satu data ya, pulpen. Bener nggak? Ada berapa data kalian? Satu row. Bisa sukses kalian? Apa error?
Yes, Bu. Ada satu ya datanya? Apa ada dua? Aku 2. Apa satunya? Satunya penghapus, WR6. Oh, belum dihapus yang kemarin ya? Belum. Belum di delete. Nah, kita ada ya delete ya. Nggak apa-apa. Oke, paham ya. Jadi kalau semua itu bintang. Tinggal pahami where-nya. Oke, yang kedua select. Masih semua juga, berarti select bintang. From table supplier, berarti langsung supplier. Where? Kode suppliernya S02, S04. Kita lihat kode supplier itu apa? ID sub kalau nggak salah sih. Karena lebih dari satu, kita pakai in. S02, pakai petik ya, karena dia karakter. S04. Saya S04-nya di delete ya minggu lalu. Kalau kalian belum delete, kalian ada 2. Paham ya? Memang secara query kita itu menyamping, tapi tinggal nanti bahasa pemrograman kalian yang nanti kalian pelajari itu tampilan cetak PDF-nya itu seperti apa desainnya gitu. Sukses yang nomor 2. Gak ada kendala yang lainnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ingat ya, minggu depan kita belajar join tabel. Lalu ada sebentar, ada telepon. Iya. Yang kedua Oke, saya lanjutkan. Bisa yang nomor 3 kalian sendiri? Karena semua berarti bintang. Yang diminta barang apa nih? From apa? Barang. Karena ada di mana? Berarti where. Apa yang diminta? Harga lebih dari 4.000. Diurutkan berarti order by. Berdasarkan apa? Nama barang. Barang apa nih? NS BRG. Meteran. Ada berdasarkan nama barang, berarti nama barangnya, berarti ID barangnya urut, ya. Yang sortir adalah nama barangnya, gitu. Gimana, sukses? Yang keempat nih. Bu, pelan-pelan, Bu. Oke. Udah mudeng ya, bintang-bintang.
Lanjut yang keempat atau gimana? Ada kendala, ada yang error? Kalau error tanyakan ya. Kalau errornya kayak missing bla bla bla, missing nih. Kalau missing itu berarti ada yang kurang, entah kurang koma, entah mungkin simbolnya ada yang salah gitu. Itu missing. Missing keyword gitu, ada yang kurang. Entah kurang underscore atau mungkin dia seharusnya dempet di kamu pisahin. Itu kalau errornya invalid. Invalid itu berarti ada yang tipe di rumusnya, mungkin selectnya kamu salah nulis, from-nya atau salah nulis gitu, atau where-nya. Jadi yang rumus kamu ada yang salah nulis gitu. Itu kalau invalid. Lalu kalau errornya dia tabel does not exist, berarti tabelnya belum ada di database kalian. Itu errornya ya, untuk memahami 3 error tadi dalam penggunaan select. Oke, yang lanjut yang keempat, tampilkan nama supplier. Kalau salah filenya nmsup. Kita kasih alias ya. Nama supplier. Alamat. Karena ini ada di tabel, otomatis udah tahu kita supplier, udah ketahuan diminta nama supplier, walaupun di soalnya kita tidak memanggil kalian. Where, alamat. Jadi kita langsung memahami soal ya, dimana where, alamat diawali berarti kita menggunakan like. Huruf C berarti C, persen. Kita blok, kita run ya, cuma satu saya. Nggak tahu kalian kalau belum dijalankan yang rumus bawahnya bisa ada 2 gitu, atau ada 1. Gimana, ada yang error? Sukses. Gimana? Suaranya aman. Soal terakhir. Tampilkan select semua bintang. From yang diminta adalah PO. Wait. Kok ini ID ya? Saya tipe. Karena minta lebih dari 1 berarti pakaiin. Nah, oh ketahuan SO01 itu ada 2 gitu. Ya. SO02 ini ada 1 ya. Ini saya kan tadi running PO05 jadi ada 2. Nah, ini laporan. Ini adalah contoh query ya, latihan select untuk nanti kita bermain cetak di dalam coding pemrograman. Tuh. Karena apa? Jadi kalian dari sekarang ini kan kurang lebih ada 24 nih. Kalian untuk UASnya ingat ya, project membuat database, buat kelompok sebanyak 5. Jadi kalian atur menjadi 5 kelompok. Saya bebaskan ke kalian buat database sama table-tablenya, lalu kalian input data. Silahkan yang jadi foreign key diinput berkali-kali, duplikat nggak apa-apa foreign key. Jangan sampai datanya satu semua ada lagi. Nah, nanti apa? Kalian itu nanti akan saya kasih soal ya untuk yang UAS karena project. Soal kayak gini. Jadi kalian sendiri yang membuat select, yang penting nanti saya minta select yang ada in, like, between, buat sendiri kalian, selectnya mau seperti apa. Lalu ada concat, misalkan. Jadi dari sekarang kalian bentuk,
kelompok saya bebaskan ya, buat 5 kelompok, bagi rata, terserah mau ada yang 4 orang, mau ada yang 5 orang, silakan. Intinya 5 kelompok ini, mau sendiri juga nggak apa-apa ya. Buat database bebas, boleh dari latihan database yang sudah pernah kita bahas, itu kan sudah kebentuk tabel-tabelnya tuh. Nah dari saya tuh yang normalisasi, yang penting tidak boleh yang sekarang latihan. Ingat ya. Kalian silakan ambil contoh dari yang latihan ini. Karena nanti untuk pengambilan nilai tugas, saya akan memberikan soal kayak gini, tampilkan. Mungkin itu di pertemuan 12 atau 13. Nah, nanti baru kalian pertemuan 13 itu kan udah fokus ke project UAS kalian gitu. Jadi kalian sudah punya bayangan mau bikin database apa, silakan kerja kelompok sama temennya ya. Bagi tugas, siapa yang bikin table, siapa nanti input datanya. Input data jangan terlalu muluk-muluk ya, yang penting paham. Nggak harus mengikuti dokumen output karena ada 10 digit. Kalau mau konsultasi, Bu, database-nya benar kan, Bu, tabelnya, boleh bertanya, silakan ya. Inti dari sekarang ya, ada bulan ke depan, sebulan ke depan itu udah pada nyicil. Tinggal nanti saya kasih di pertemuan 13 itu format makalah untuk project UAS-nya. Silakan kalian kalau mau mencari di dalam skripsi, silakan. Yang penting kalian tahu database-nya apa, kalian yang mau merancang tentang database apa. Entah mau KRS, KHS, atau mungkin rumah sakit bagian pendaftarannya, atau bagian rawat inap, atau bagian tentang bagian bengkel, silakan, atau hotel, check-in, kan banyak tuh. Atau apotek pembelian obat gitu. Banyak. Jadi banyak database ya. Nanti saya sesuaikan temanya biar kalian mau mencari tema apa. Mau cari deskripsi yang sudah ada database-nya, tabel-tabelnya, silahkan ya. Tidak usah muluk-muluk. Intinya kerjakan untuk nilai UAS ya. Kalau tugas kemungkinan di pertemuan 13 atau 12 ya, itu udah saya kasih soal. Oke, sedikit lagi saya kasih contoh tentang concat. Misalkan tampilkan nama barang digabung dengan harga misalkan. Di mana harga lebih dari 5.000 misalkan. Berarti select nama BRG ya, gabung itu garis miringnya dibikin itu ya, garis lurus, petik spasi petik biar agak jeda, digabung dengan apa, harga misalkan. Kita kasih nama alias nih, misalkan deskripsi barang from table barang kan ini. Pokok from itu untuk memanggil barang. Where harga lebih dari 5.000. Tuh ya, jadi tahu harga datanya. Gitu. Ini contoh concat ya yang belum ada. Terus tadi ada distinct. Oke, dipraktikkan dulu yang concat, dipahami dulu. Jadi nanti apa? Kalian tahu kalau bikin soal sendiri. Jadi kalau project UAS itu saya bebaskan ke kalian ya. Saya ingin tahu analisa kalian dalam membuat database itu sejauh mana pahamnya gitu. Mana? Ada pertanyaan sampai sini?
sebelum kita ke distinct. Misalkan tampilkan data PO pada detail. Atau data barang aja ya, data barang pada detail PO. Jadi kita tahu nih, di PO itu barangnya apa saja sih yang dipakai. Kan kadang kan barang itu banyak kan duplikat ya, karena forensic. Tapi kan dia boleh duplikat dengan catatan forensic ketemu forensic salah satu field itu harus berbeda gitu. Select, distinct ya. Kita ambil di detail PO itu yang barang apa fieldnya, ID BRG setahu saya ya, from detail PO. Ayo. Oke, oh ada 3. Saya nggak tahu kalian ada berapa ya. Padahal kan data barang di tabel barang kita ada 5 gitu, jadi ketahuan. Ya, jadi kalian tuh kalau bikin yang forensik usahakan duplikat gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang manipulasi data, kalimat select. Aduh. Cukup jelas? Saya mau nanya, Bu. Apa Vito? Itu setelah nama barang kenapa harus pakai yang garis-garis 2? Terus Karena penggabungan. Karena soalnya tadi kan di materi kalau penggabungan concat ya, kita bisa menggunakan ini biar ada jeda pakai spasi gitu. Maka ini spasi, petik. Jadi hasilnya kadang kalian pernah dokumen output di mana itu dalam satu kolom ya, satu kolom table dia itu ada datanya banyak gitu. Misalkan ada nama dicampur apa, misalkan ada nama depan, nama belakang, ada title digabung jadi satu. Sebenarnya itu secara field terpisah tuh, title, nama lengkap, itu biasanya terpisah gitu. Jadi ini fungsi ya, fieldnya digabung apa saja ya, kanan kiri, lalu kita kasih aliasnya. Gitu. Kalau kita nggak kasih, dia begini nanti jelek kan? Nggak mungkin dong. Nanti masa field yang ditampilkan di dalam dokumen output gitu. Oke, sebentar ya. Anak saya. Ini. Oke, Vito, udah paham? Kita penggabungan field. lumayan. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup nih? Udah cukup jelas ya tentang bermain select ya. Minggu depan kita masih select, tapi selectnya yang from-nya lebih dari 1 gitu. Lebih dari 1 table. Kita bermain join table. Karena apa? Kalau dokumen output itu sudah bermain gabungan beberapa table.
Nah, kalian tuh kalau dokumen output ada nomor transaksinya, tanggal, ada data masternya, entah mungkin tentang barang, pelanggan. Nah, itu sudah gabungan beberapa table filenya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.